Bab 1220, Pertempuran Besar. Suara menyeret sedikit tenang muncul di dalam lembah gunung yang tenang. Aliran air hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati lingkungan aula besar yang berada di dalam lembah gunung. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam besar. Angka-angka ini berlama-lama di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Saat semburan dengan cepat mendekat, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Kabut hitam berdesir dan memperlihatkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat hal-hal hitam gelap yang menyebar seperti air hitam dari jarak yang cukup dekat. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan keras, "Hati-hati! Itu adalah semut setan yang menelan batu. Bagaimana benda-benda ini bisa masuk ke sini?" Tangisan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang ketika mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak, membunyikan peringatan. Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat ditransmisikan ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Suos, suos, suos. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan ketika cukup banyak sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua hal ini. Jangan menyela para tetua yang terhormat lainnya. Orang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Dimengerti, pelindung Liu?" 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah merespons setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah gelombang semut. Cici! Kabut putih muncul dari tubuh banyak semut setan menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, angka-angka dalam gelombang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam tebal, masih sulit untuk memblokir momentum serangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh sesepuh terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa menerobos masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut setan menelan batu? Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria yang tampak gelap dan serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, "Ada yang salah, semuanya, Bang!" Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk sidik jari tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. "Serangan musuh! Serangan musuh!" Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekelompok tumpukan daging yang kabur. Pasangan pelindung aula jiwa itu pulih hanya sesaat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. "Cici!" Sebuah pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui 2 pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam.
Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls. Setelah itu, aura yang luas dan perkasa meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang! 4 ahli Douzun meletus pada saat bersamaan. Aura secara langsung menyebabkan pasir dan batu beterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari Hall of Souls berubah secara drastis. Haha, kalian bajingan dari aula jiwa. Sudah waktunya kamu membayar hutangmu hari ini. Tawa keras terdengar di langit. Segera, beberapa angin besar dan kuat bergegas turun dari langit. Setelah itu, dengan paksa membanting lebih dari selusin ahli dari Hall of Souls ke tanah. Kekuatan mengerikan telah menghancurkan mereka semua pada saat itu seketika sampai mereka berhamburan ke angin. Haha, dia ya, beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa buru-buru mundur karena terkejut di hadapan serigala dan harimau seperti kelompok ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Souls-ku? Apakah Anda mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian sesepuh terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok yang diselimuti aura pembunuhan bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Xiaoyan? Kamu belum mati. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari Hall of Souls sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa samar, iblis tua Enyugu, tidak disangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tanpa batas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya? Ini adalah pertama kalinya saya yang lama bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Orang berpakaian hitam mengangkat dupeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Old Enyugu, TSL TSK. Tidak disangka ada orang yang familiar. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah. Douzun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Enyugu. Feng Zunze tertawa samar setelah mendengar ini. Dia melirik antipasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Ya. Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani menyerang secara acak di sekitar Hall of Souls-ku? Kamu mencari kematian! 5 Douzuns dari aula jiwa di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Douzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan perkasa. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergi! Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang agung. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini. Pasangan Douzons tertawa marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di sekujur tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara.
Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi. "Kamu Xiao Yan? Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini?" Pria tua berpakaian ungu itu menatap Xiao Yan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari pihak lain. "Kamu adalah bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritualku 2 kali. Xiao Yan tersenyum saat dia akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya telah 2 kali tiba di aula jiwa setelah menembus kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan dikeluarkan dari aula oleh yang terakhir. Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun singkat Anda telah benar-benar dilatih sampai bintang 9 Douzong tingkat. Sayangnya, bagaimanapun, Anda telah datang ke Hall of Soul untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan selamanya dikubur di sini." Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kaki Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu coklat muncul dari telapak tangannya. Dou Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tajam yang disertai dengan api hati 3000 teratai ungu coklat bertabrakan dengan telapak tangan dari Douzon yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di dekatnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Genting gemerincing. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Dou Qi di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki api hati 3000 teratai, dia masih mengambil alih 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya dirajut. Seorang elit Douzon memang kuat. Dibandingkan dengan kerutan di dahi Xiao Yan, ekspresi Douzon yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada kejutan samar di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, yang perlu dilakukan Douzon hanyalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Pada kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, pada ketiga kalinya ini, Xiao Yan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan Douzongnya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi yang melonjak seperti ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh muncul di mata Douzon yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan olehnya tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di hati Douzon yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi kilat yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzon yang berpakaian ungu ini. "Lawanmu bukan aku. Ini dia." Xiao Yan menghadap Douzon yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Douzon yang berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka setan langit di depannya membuatnya takut terganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. "Pelindung Hall of Souls, hentikan bocah itu. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati." Bab 1221, Membunuh. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Douzon yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas menuju aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Douzon yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini.
Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di hati Do Zun yang berpakaian ungu saat duki yang besar dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, ia mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah wayang setan langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepa-sepai saat dia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari Hall of Souls di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah terguncang oleh kekuatan yang kuat sampai memuntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Berat, kamu berani menerobos aula jiwaku. Apakah kamu mencari kematian? Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari Hall of Souls, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah bergema. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut yang berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam menyelimuti tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari tampilan aura ini, ada 4 orang yang benar-benar ahli dozong yang telah mencapai level 6 atau 7 bintang. Bajingan, pelindung ini memintamu berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang bergegas dengan cara yang gelap dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak berguna setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul dan langsung berubah menjadi ular sanca hitam besar yang berukuran ratusan kaki. Itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat yang menyerang Xiao Yan dengan keras. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras menjadi bubuk dimanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retakan bergegas melewati tempat itu saat mereka menyebar seperti kilat. Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan ketika dia dihadapkan dengan 4 pelindung Hall of Souls yang cukup kuat menghentikannya. Tubuhnya yang menyerang ke depan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi naga api coklat ungu yang sangat besar. Ekor naga diayunkan dan kecepatan maju Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dan dengan kejam bertabrakan dengan piton raksasa hitam. Enyah, bang! Tabrakan yang kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah suara retakan. Penjaga Hall of Souls di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak dinding hitam pekat. Mereka langsung terguncang menjadi sekelompok daging cincang buram dan berdarah di tengah gelombang suara retak. Riak energi menyebar dan ekspresi dari 4 pelindung Hall of Souls berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi mendesing. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Ledakan! Kabut hitam pekat di atas mereka berempat segera menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka perlahan-lahan menjadi stabil setelah bergesekan dengan tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Belalang mencoba memblokir kereta.
Serangan sengit itu memaksa keempat Dozong mundur. Setelah itu, Xiao Yan tertawa dingin. Beberapa cahaya sengit segera melintas di matanya. Jarinya dijentikkan dan 4 api ungu coklat menyembur keluar. Selanjutnya, itu dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul yang terluka parah. Suhu yang menakutkan dari api hati 3000 teratai menyebabkan tangisan menyedihkan keluar dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kamu juga tubuh spiritual, namun kamu membantu dalam bahaya sesama kerabatmu. Kamu harus mati. Nada suara Xiao yang tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi kehampaan. Xiao Yan mengisap dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung Hall of Souls. Jiwa pelindung Hall of Soul terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada seram, di mana tempat di mana jiwa-jiwa di penjara. Anda hanya memiliki 1 kesempatan. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan ketiganya tadi. Kengerian di wajah pelindung aula jiwa semakin pekat ketika dia melihat ekspresi seram yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam mengeluarkan tangisan pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Berbicara, ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di aula jiwa terkunci. Pelindung aula jiwa itu berbicara dengan ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah penaklukan yang sebenarnya. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Kalau tidak, mati. Mata Xiao yang sedingin es saat dia berbicara, belok kiri di depan. Pelindung aula jiwa buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao yang menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah terdalam dari aula besar dengan cara seperti kilat. Dengan pelindung aula jiwa ini yang memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya sedikit lebih santai. Namun, dia masih terhalang oleh banyak ahli Hall of Souls di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Dozong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Dozon. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah api hati 3000 teratai Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung Hall of Souls yang telah mati di tangannya di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk mentabulasi mereka yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah tamparan dan penjaga Hall of Souls yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh 3000 Lotus Heart Flame sampai tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Dozong atau lebih. Mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tetapi tujuan utamanya saat ini adalah untuk mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Kemanapun Xiao Yan lewat saat dia maju ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Pada saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali nyala api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini,
Api surgawi baru yang lahir setelah menelan 3.000 api yang membara juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Si di sepanjang jalan. Bang! Di koridor yang luas, Xiaoyan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dada Hall of Soul Protector. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak melemparkan tubuh ke samping seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung yang dia pegang di tangan kirinya dan berbicara dengan suara dingin, seberapa jauh lagi. Aula jiwa kunci ada di ujung koridor. Pelindung aula jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiaoyan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh penatua terhormat. Namun, semua tetua terhormat di aula saat ini sedang ditunda di luar. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lolos dari tangan Xiaoyan. Namun, sebelum dia bahkan bisa melarikan diri agak jauh, angin panas bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Souls. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap oleh orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiaoyan melihat ke ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Douqi diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiaoyan saat dia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, dia tiba di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke pintu logam. Bang! Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan sengit ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di depan mata Xiaoyan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1.000 kaki berdiri di atas alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Gugus cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan di ujung rantai ini. Bagian dalam klaster cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiaoyan sudah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuhnya yang sebenarnya. Xiaoyan perlahan berjalan ke alun-alun ini yang dipenuhi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada gugusan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan gemetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiaoyan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Itu bergegas di atas alun-alun dengan kilat seperti mode. Setelah beberapa napas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar menempel di anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiaoyan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya berisi suara serak yang menyebabkan seseorang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Bab 1222, Hantu Tua Hai Xing. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara pribadi melihat Yao Lao sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Bentuk tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang ada hanyalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiaoyan.
nyawa Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini setelah ia mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao yang berada di dalam kelompok cahaya sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Anak kecil akhirnya dewasa." Xiao Yan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang tinggi dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu telah tumbuh sedemikian rupa. Kalimat pendek ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia menggosok matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan Dead Soul Mountain Range. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar gugusan cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas light cluster. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa segera melonjak keluar dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di gugusan cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh gugus cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki aroma keadaan jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiao Yan saat ini telah jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, sehingga kondisinya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya telah meremehkan potensi Xiao Yan. Merusak! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di gugusan cahaya. Ledakan! Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah sedikit suara. "Guru, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya segera menatap 4 ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Bajingan ini dari Hall of Souls? Ini adalah rantai kunci jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat rantai yang menempel di anggota tubuhnya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, "Namun, orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan diriku yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu." Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin yang gelap dan pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi ketiadaan oleh 3000 Lotus Heart Flame. Mendesis, telapak tangan Xiao Yan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. Ini adalah... Yao Lao terkejut ketika dia melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia mengerti sesuatu. Kegembiraan melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain." "Ya, itu adalah 3000 api yang membakar." Xiao Yan tertawa. "Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa." Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka.
Tidak disangka Xiao Yan dapat menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retakan! Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam dengan paksa retak terpisah. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat bahwa api hati 3000 teratai memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 ular sanca besar lainnya seperti rantai juga dibakar dan dipatahkan. Xiao Yan melepaskan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya dilepas dari tubuhnya. Dia menyesal sedikit pada saat itu. Tidak disangka dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak terduga. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Luxol Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Karena aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan di Hall of Soul." Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan melengkung di udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di udara aula besar itu. Namun, cambuk api ini akan melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang tiba-tiba menjadi padat. Cambuk api tampaknya telah menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul. Masih ada ahli dari Hall of Souls. "Cepat, pergi!" Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu ada pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar. "Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik." Dia sebenarnya sangat berani datang ke Hall of Soul saya untuk merebut seseorang. Bahkan saya yang lama harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan menarik diri secara eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang di mana Xiao Yan mundur tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. "Ci!" Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun. Xiao Yan melirik dan hatinya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzuns dari intelijen yang mereka kumpulkan. "Hantu tua Haixing? Kamu sebenarnya juga ada di sini." Yao Lao menatap lelaki tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Haha, kepala aula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirim saya ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya." Orang tua yang disebut hantu tua Haixing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kau tahu aku akan datang."
Xiao Yan bertanya dengan senyum dingin. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Haixing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala Aula pada Anda bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, saya mengacu pada kunci klan Xiao itu. Benda itu seharusnya bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kuncinya ditempatkan bersamamu. Ayah, hati Xiao yang sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Bajingan ini dari Hall of Soul. Tampaknya mereka telah melukai semua kerabatnya. Jangan berkelahi dengannya. Tinggalkan dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi padat dari Xiao Yan. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Haixing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Old Emugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa Yao Lao pergi, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang lama telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Haixing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan perkasa melonjak dan langsung menggumpal menjadi jejak kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Sebuah telapak tangan dibanting keras ke Xiao Yan. Bagus sekali. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah mendengar suara angin menderu menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangannya juga mulai buru-buru berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Tangisan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga melonjak tiba-tiba pada saat ini. Api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan telapak tangan itu. Bang! Ledakan yang menggetarkan bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika kelompok cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga terus mengambil alih selusin langkah mundur. Darah bergejolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Haixing ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan tebakannya, setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya yang disebut Tianzun dari Hall of Soul. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Douzun. Jangan melawannya secara langsung. Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masuk ke ring. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Haixing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan sengit terungkap di mata Xiao Yan ketika dia melihat Yao Lao memasuki ring. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao pergi dari tempat yang mengerikan ini. Dia akan membunuh siapapun yang menghentikannya.